Teman semua pecinta gecko, kali ini aku mau bikin video tentang unboxing lagi. Unboxing apa? Yaitu unboxing Kokopit ya. Jadi seperti yang mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu bahwa aku sekarang lagi melihara gecko ya, leopard gecko. Nah, selama ini udah sekitar semingguan lebih alasnya itu pakai alas kertas ya teman-teman, tapi kertas karton gitu yang dia warnanya coklat, jadi menyerupai kayak tanah gitulah. Nah, ini dia fotonya saya tampilin. Nah, cuman ada kelemahan gitu teman-teman selama menggunakan kertas ini. Salah satunya apa? Yaitu dia tidak mudah ya untuk menyerap air gitu, air ataupun kotoran dari si gecko sendiri. Jadinya kadang-kadang juga bau pun sangat menyengat gitu kalau menggunakan alas kertas. Nah, saya nyari-nyari dan browsing, singkat cerita dapatlah ide buat beli ini, yaitu Kokopit. Nah, sebetulnya Kokopit ini sering digunakan untuk media tanam ya teman-teman, penggunaannya sejauh ini bagi orang pada umumnya. Nah, tapi ada beberapa pencinta reptil gitu, jika terkhusus pada gecko, sebetulnya Kokopit ini digunakan untuk alas bertelur saja gitu teman-teman, bukan untuk alas utamanya gitu ya. Nah, tapi sebetulnya seiring berjalan waktu saya mencari tahu, dan hanya sedikit gitu informasi yang saya dapatkan, terutama dari video YouTube gitu ya, orang-orang yang melihara gecko. Informasi mengenai penggunaan Kokopit ini gitu sebagai alas tank untuk melihara gecko. Nah, tapi ada 1-2 itu yang mereka menggunakan gitu ya, dan saya tanya bagaimana setelah beberapa bulan ini menggunakan alas itu, apakah bermasalah dengan geckonya? Ternyata tidak gitu teman-teman. Nah, makanya dari itu saya mau coba langsung mengaplikasikannya sama peliharaan saya sendiri gitu. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas mengenai Kokopitnya, saya buka dulu ya ini supaya enak nih, biar terlihat Kokopit, penampakannya dari Kokopit itu sendiri. Saya beli online teman-teman. Seperti biasa ya, saya akan mencantumkan tokonya di tempat dimana saya beli sesuatu itu, termasuk Kokopit ini. Ya, walaupun tidak di endorse, tidak dibayar, tapi ya nggak apa-apa, namanya sharing. Nah, ini 1 kilo saya beli teman-teman. Saya beli seharga 10.000, cukup ekonomis kan. Ini dia. Jadi Kokopit yang saya beli ini Kokopit yang halus. Waduh, ini udah agak robek sedikit nih gara-gara terlalu nafsu tadi buka boxnya. Nah, ini aja penampakannya sekilo teman-teman ya. Halus ya dia. Nah, jadi saya beli Kokopit ini. Kenapa? Keunggulan dari menggunakan Kokopit ini, dia salah satunya bisa menyerap bau gitu teman-teman. Jadi jika gecko itu kan biasa dia pup di situ, buang air seni di situ, jadi kadang-kadang suka bau gitu kalau nggak mudah terserap. Nah, dengan Kokopit ini air itu mudah terserap gitu, termasuk bahkan bau pun jadi hilang. Terus keunggulan lainnya apa sih? Keunggulan lainnya menggunakan alas Kokopit adalah alas ini bisa diganti 2 minggu sampai 1 bulan sekali teman-teman. Nah, jadi mengurangi effort juga ya, effort kita ketika merawat gecko kesayangan gitu. Nah, sebetulnya ada banyak ya teman-teman referensi atau pilihan untuk alas gecko sendiri, bukan hanya Kokopit ini. Seperti yang pada umumnya dipakai orang-orang itu, yang pertama adalah dolomit. Nah, dolomit ini seperti bubuk putih gitu, tapi ini juga sebetulnya ada beberapa orang yang beranggapan bahwa menggunakan dolomit ini tidak bagus untuk berlama-lama gitu teman-teman. Nanti akan menyebabkan masalah juga ke geckonya. Nah, yang kedua itu ada
mirip dengan kokopit ini, yaitu namanya kokohas. Nah, kalau kokohas kayak gini penampakannya. Nah, dia lebih keras dan dia tebal-tebal gitu. Dia nggak berupa serbuk. Dia sama kayak kokopit, terbuat dari kayak batok kelapa gitu atau kayu. Nah, cuman dia lebih gede-gede gitu. Jadi nggak mungkin tertelan sama gecko-nya. Kemudian yang ketiga itu ada tisu ya. Nah, yang keempat ada kertas. Kalau kertas dan tisu ya itu ya teman-teman. Kalau tisu mudah menyerap air tapi harus sering diganti, bisa sehari sekali langsung diganti, karena kalau nggak diganti ya basah gitu kan, basah karena kotoran si gecko-nya. Nah, sedangkan kalau kertas ya itu tadi, dia nggak mudah menyerap bau gitu, pasti cepet baunya, bisa 2 hari sekali langsung diganti itu alasnya, kan effort sekali kan teman-teman. Terus juga kalau media melihara gecko-nya itu di akuarium kaca kan nggak enak banget ya ngelihatnya, kalau alasnya kertas kayak gitu nggak cocok lah gitu. Nah, makanya saya pakai ini. Yang terakhir, yang kelima adalah pilihannya kokopit. Nah, sejauh ini yang saya tahu ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang lebih tahu lagi boleh tulis di kolom komentar, karena saya sendiri masih pemula gitu dari melihara gecko. Oke. Ya, nah sekarang bakal saya taruh di tank gecko-nya, saya aplikasikan. Bagaimana hasilnya? Nah, ini dia. Saya tampilkan ya. Jadi seperti ini penampilannya teman-teman. Nah, cukup menarik ya. Jadi terlihat seperti tanah, tapi itu bukan tanah ya, karena ini adalah serbuk dari sabut kelapa ya teman-teman, tapi dicacah halus gitu sehingga menyerupai tanah. Nah, biasanya kokopit ini sebetulnya untuk media tanaman kan teman-teman, seperti yang saya lihat. Makanya ketika dicari untuk alas gecko kebanyakan malah nggak dapet, keterangannya ditulis sebagai tempat menanam kayak gitu teman-teman. Ya oke, mungkin saya pikir cukup sampai di sini dulu ya videonya mengenai alas kokopit ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang memelihara gecko, yang mencari-cari insight gitu ya seputar kokopit ini sebagai alas untuk gecko seperti apa. Semoga ini bisa menjadi salah satu informasi yang berguna gitu, karena saya sendiri juga beberapa waktu yang lalu mencari gitu ya informasi mengenai kokopit ini, tapi minim gitu, masih minim informasi seputar kokopit yang digunakan untuk alas gecko itu teman-teman. Nah, sebetulnya bukan hanya untuk gecko saja ya, tapi beberapa reptil yang lain pun bisa gitu, dan kebanyakan orang-orang pakai kokopit ini ya untuk alas reptil mereka seperti tarantula, ular dan lain-lain gitu. Nah, ini saya pakainya untuk si gecko, si Daisy, gecko saya. Oh iya, jadi ketika kita sudah menggunakan ini, biasanya si gecko itu kan rapih ya, dia adalah hewan yang rapih ketika buang air gitu. Nah, dia biasanya di suatu titik atau satu area saja teman-teman. Karena saya ngelihat dari beberapa video orang-orang yang melihara gecko itu di YouTube, dan memang betul gitu ya, jadi kotorannya menumpuk pada satu area aja, dan itu enak banget kan, tinggal ketika ada kotorannya tinggal diambil aja tuh, diserok sebagian kokopit yang ada itu kotorannya, terus dibuang gitu, tidak perlu mengganti keseluruhan kan kokopitnya. Nah, karena ini baru jadi belum bisa dibuktikan. Nanti dalam waktu beberapa hari atau minggu ke depan saya akan buat video kembali mungkin ya soal review dari setelah beberapa lama menggunakan kokopit sebagai alas dari tank gecko. Oke. Ya, saya pikir cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.